Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik. Pak Aris susulan nggih. Baik, kita absen terlebih dahulu. Mas Mujiono enggak hadir. Oh, hadir. Pak Purgianto, nggih. Pak Mulyono, carat, nggih. Mas Yohan, Mas Bagus, Pak Kasno, Pak Supriyadi, katanya izin. Pak Sodik, Mas Wisnu, Pak Supri Sakit, Mas Wawan, Mas Diki, Pak Supriyanto, Abu Aufa, Muhammad Ari, Pak Haryadi, oh taksih sholat, okay. Mas Mati belum hadir. Pak Yu ini Pak mboten besok datang Pak Iwan. Pak Iwan sakit, nggih. Mboten rencana. Oh sampun. Saya yang belum sempat. Pak Mulyono, Pak Eko Trisono, Pak Eko, Pak Andi, okay. Pak Wawan, Nitan, okay. Pak Aris hadir. Mas Dedi, Abu Sofi belum hadir. Abu Arfa, okay. Pak Fani Priyo belum hadir. Mas Rudi, Mas Reza, Pak Marsudi sholat. Pak Purnomo, okay. Pak Selamat hadir. Pak Pamuji hadir, izin. Oh nggih, izin. Pak Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi, nggih. Pak Atim, nggih. Baik, barakallahu fikum. Sebagaimana yang tadi kita share di grup, kurang teliti. Ya, kurang teliti. Jadi bahwa kita tegaskan, kadang kita itu ragu-ragu ya. Kita sudah belajar, tapi ketika menghadapi soal, ya, kita ragu-ragu. Nah, maka tepis itu keraguan. Ya, tepis keraguan. Kita pegangi apa yang kita pelajari. Jadi setiap kata setelah didahului huruf jar, kata yang didahului huruf jar selalu kasrah. Itu yang harus diingat. Kata yang didahului huruf jar itu selalu kasrah. Walaupun nanti kalau kita sudah belajar lebih lanjut, ada kondisi-kondisi yang nanti tidak kasrah, itu nanti belakangan. Ya, itu nanti belakangan. Oh nggih Pak, Masya Allah. Saged nggih Pak Selamat? Alhamdulillah, Masya Allah.
Baik. Jadi ini harus selalu kita ingat. Ya, setelah ada huruf jar itu mesti kasroh. Mesti kasroh. Dan jangan ragu-ragu. Kemudian kadang saya berpikir apa gara-gara perubahan ada alif lamnya ya. Kan kita begini ya, min nah, kita kan mengenalnya min gitu. Tapi ketika ada huruf alif lamnya, ini kan dibaca minal. Ya. Apa dikira mina ini enggak huruf jar ya? Saya kadang mengotak-ngatik sendiri. Ini kenapa ya? Apa gara-gara dibaca mina terus dianggap tidak huruf jar? Saya ngotak-ngatik di rumah itu. Ya. Jadi kenapa kok dibaca mina? Itu kalau dibaca sambung ini maka nunnya hidup. Karena berketemu dua sukun. Asalnya kan gini. Min al masjid. Min al masjidu. Ini asalnya kan gini. Kalau digabung maka ininya enggak kebaca. Kalau digabung A-nya tidak dibaca. Sehingga kan bertemu dua sukun kan? Betul? Gitu? Nah, karena bertemu dua sukun, maka nunnya yang harus ngalah. Nunnya harus ngalah. Karena kalau yang ngalah lamnya nggak mungkin, nggak bisa. Nunnya harus ngalah. Terus harus dikasih harokat apa? Karena sebelumnya kasroh, maka harokatnya fathah. Kalau sebelumnya fathah, maka harokatnya kasroh. Contoh, man al waladu. Kan gini kan. Kalau digabung, A-nya kan dihapus. Bertemu dua sukun. Maka yang ngalah nunnya. Lamnya nggak bisa. Lalu dikasih harokat apa? Karena sebelumnya fathah, maka nunnya berharokat kasroh. Manil waladu. Ya, jadi walaupun dibaca minal, maka ini diganti kasroh. Walaupun dibaca minal, tetap ini huruf jar. Paham nggih? Nah, jadi jangan sampai bingung, kok mina? Oh, mina kan nggak huruf jar, kan huruf jarnya min. Saya taati apa ini ya? Tapi kok kadang kok ada huruf fi kok juga fil ghurfatu. Fi-nya kok juga nggak kasroh. Nah, ini. Maka ya saya simpulkan berarti kurang teliti, ya, kurang teliti. Jadi hendaknya betul-betul, kan saya sudah sering menyampaikan, belajar bahasa Arab itu melatih ketelitian. Karena salah sedikit saja itu sangat fatal artinya. Ya, sangat fatal artinya. Ya, ini. Bahkan ada kisah ya, gara-gara dia itu membaca domah sehingga dia bebas dari hukuman. Gara-gara dia membacanya dengan pakai domah. Itu ada kisahnya. Itu gara-gara membaca domah, tidak dibaca kasroh atau tidak dibaca fathah, dibaca domah. Dia bebas hukuman. Itu gimana kisahnya secara detail saya agak lupa. Yang jelas karena dia membaca domah, dia bebas hukuman. Ini. Jadi pentingnya
ketelitian. Ya, ini. Ada yang perlu ditanyakan lagi sebelum kita lanjutkan pelajaran kelima? Pelajaran kelima rada enteng insya Allah ya. Agak enteng insya Allah. Agak enteng. Ya. Kalau saya bilang berat nanti antum awang-awangan. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Monggo. Nggih. Nggih. Iya, al-kitu. Karena ada halnya. Nah, kan ma'rifat. Ya, ini juga ya saya kelupaan tadi nge-share di grup. Ya, banyak ma'rifat ada tanwinnya. Ya. Ini. Jadi harus diingat-ingat. Setiap isim ma'rifat tandanya alif lam di depan. Kalau ada alif lam tidak boleh pakai tanwin. Ini. Dan kalau isim nakirah tandanya tidak ada alif lam. Kalau tidak ada alif lam berarti pakai tanwin. Ini sudah dipegangi aja. Jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Pokoknya kalau ada alif lam nggak boleh bertanwin. Kalau nggak ada alif lam, oh tanwin. Kalau nama perempuan, oh nggak boleh pakai tanwin. Nah ini. Nah ini yang harus dipegangi baik-baik. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Oh, astagfirullahaladzim. Ternyata ditulis. Pangapunten. Pangapunten. Masya Allah. Tadi gimana tadi? Min masjidin ya. Kemudian ini berasal dari minal masjidi, itu asalnya dari min al masjidu. Karena digabung hanya dihapus, tidak mungkin bertemunya dua sukun. Kalau bertemu dua sukun ini nggak bisa dibaca. Gimana caranya baca? Maka nunnya harus ngalah. Kalau yang ngalah lam nggak mungkin bisa, ya nggak mungkin bisa. Yang ngalah harus huruf nun. Harokatnya apa? Fathah. Kenapa kok fathah? Karena sebelumnya kasrah. Ya. Ini. Karena sebelumnya kasrah. Kalau sebelumnya fathah, maka nunnya itu harokat kasrah. Seperti contoh tadi apa? Manil waladu. Man al-waladu. Karena digabung maka hanya dihapus. Karena bertemu dua sukun maka nunnya harus ngalah. Ngalahnya dengan harokat apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena sebelumnya fat. Manil waladu. Siapa anak kecil itu? Ini ya. Dari sini paham nggih? Kenapa kok dibaca minal? Karena bertemunya dua sukun. Sehingga nunnya harus ngalah. Berharokat fathah karena sebelumnya kasrah. Monggo kalau mau dicatat.
Terus waladu, karena man ini. Nah, manil waladu, karena man bukan huruf jar. Apakah man huruf jar? Bukan toh? Nah, man artinya siapa. Kalau min artinya dari. Mana yang huruf jar? Min. Jadi kalau man al waladu dibaca manil waladu atau manil waladi? Manil waladu. Kenapa? Karena man bukan huruf jar. Nah ini, waladu bukan walid. Ada, siapakah al-walid? Kita belum belum mempelajari al-walid loh ya. Buat ini, kita perasaan belum pernah saya sampaikan al-walid. Dan juga kata al-abu. Nah, beberapa teman ada nulisnya al-abi karena sudah terbiasa abi. Sehingga terobsesi al-abi. Itu al-abu ya, al-abu. Abi itu kalau tulisannya begini. Abi. Ada ya-nya, ada ya sukun. Ini baru dibaca abi. Tapi kalau begini, al-abu. Kalau abi, bapakku. Al-abu, bapak itu. Al-abu, bapak itu. Abi, bapakku. Ada ya-nya. Abi, bapak. Jadi kalau anak kita memanggil kita abi, artinya bapakku. Abi, umi itu artinya ibuku. Ada ya sukun. Ada lagi yang tanyakan? Monggo. Sebelum lanjut. Monggo, nggih. Usama, nggih. Itu kan Usama nama laki-laki. Tapi dalam penulisan mengikuti muannas. Karena ada takmar butoh. Maka karena ada takmar butoh tidak boleh tanwin. Tetap kata gantinya huwa atau hiya? Huwa. Kenapa? Ya karena Usama laki-laki. Nah itu. Jadi mengikutnya ke muannas hanya sebatas penulisan. Hakikatnya laki-laki. Tidak mungkin hiya. Hiya Usama. Oh, marah nanti. Ngaten nggih, Bapak. Ada lagi? Monggo jenengan tanglet sebelum kita lanjut. Ini pengayaan ya. Kalau dalam kelas ini pengayaan. Ayo. Monggo yang lain. Kalau masalah arti, ya saya masih bisa memahami, bisa memberikan tolerir. Tapi kalau yang harokat, wah nggak punya tolerir ini.
Walaupun tak cawang-cawang, tak lingkari, ya, tapi masih saya maafkan ya, namanya lali. Tapi kalau sudah kaidahnya, aduh, nggak ada maaf bagimu. Ada lagi monggo. Pak Selamat, monggo Pak Selamat. Cukup nggih? Kita lanjut nggih. Nah. Kita masuk ke pelajaran 5. Saya bacakan terlebih dahulu. Napa niki dereng dicatat monggo nek pun sudah? Oh dereng, monggo. Sampun Pak. Masya Allah. Nggih. Masya Allah. Kita masuk. Nggih. Saya bacakan terlebih dahulu percakapan di pelajaran kelima ini. Diperhatikan saja, tidak perlu ditirukan. Akitabu Muhammadin hadza yasiru. Saya ulangi, akitabu Muhammadin hadza yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Saya ulangi. Nah, ini mungkin dalam benak kita, tuh kok enek kasroh meneh iki, padahal nggak enek huruf jar. Nah, ini. Makanya agak ringan. Saya ulangi, akitabu Muhammadin hadza yasiru. La hadza kitabu Hamidin. Aina kitabu Muhammadin? Huwa alal maktabi hunaka.
Aina daftaru Ammarin? Huwa ala maktabil mudarrisi. Qalamu man hadza ya Aliyu? Hadza qalamul mudarrisi. Aina haqibatul mudarrisi? Ya tahtal maktabi. Jenengan kasih harokat ya, yang tadi kita bacakan. Kita artikan. Hadis ini artinya apa? Ayo, apakah Kitabu Muhammadin artinya apakah bukunya Muhammad ini, wahai Yasid? Apakah bukunya Muhammad ini, ya Yasid? Wahai Yasid. Ya di sini wahai Yasid. La, tidak. Hadza kitabu Hamidin. Artinya apa? Ini bukunya Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Artinya di mana bukunya Muhammad? Huwa alal maktabi. Artinya hunaka, di sana. Hunaka, di sana. Hunaka, di sana. Huwa di sini kembali ke siapa? Buku. Ya. Huwa kembali ke kitab, buku. Huwa alal maktabi hunaka. Dalam membaca harus jelas. Alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Daftar apa artinya? Buku tulis. Ini artinya semuanya bagaimana? Iya, di mana buku tulisnya Ammar? Huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya iya, dia di atas mejanya guru. Al-mudarris, guru. Huwa kembali ke buku tulis, daftar. Huwa buku tulis itu, buku tulisnya Ammar, ala di atas maktabil mudarrisi, mejanya guru. Qalamu man hadza ya Ali? Artinya ya, penanya man hadza, berarti artinya ya, penanya siapa ini ya Ali? Ini bisa dipraktekkan ya di sehari-hari. Hadza qalamul mudarrisi. Artinya al-mudarris apa? Guru. Ini penanya guru. Aina haqibatul mudarrisi? Haqibah artinya tas. Artinya semuanya di mana tasnya guru? Ya, kalau ngartikan ada nyanya ya. Haqibatul mudarrisi, tasnya guru. Hiya tahtal maktabi. Hiya artinya dia. Ini domir mu'annas atau mudzakkar hiya itu? Ya, kembali ke mana? Haqibah. Kenapa haqibah mu'annas? Ada tak marbutoh. Hiya tahtal maktabi. Dia tahta, di bawah.
Tahta itu di bawah. Sebagaimana gambarnya. Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Taib. Nah, ini ada beberapa poin tambahan daripada kaidah-kaidah bahasa Arab. Setidaknya ada 2 ya, yang harus kita pelajari di sini. Atau 3 lah paling tidak. Ya. Kita ambil yang paling ringan dulu saja. Taib. Ini sampun nggih. Coba kita perhatikan. Yasirun ya yasiru. Aliyun ya aliyu. Yasirun nama laki-laki atau perempuan? Bagaimana kaidahnya nama laki-laki? Harus pakai tanwin. Yasirun. Aliyun. Ini bacanya Aliyun ya, jangan Ali saja ya. Aliyun. Kemudian Muhammadun. Khalidun. Ini nama-nama laki-laki. Taib. Perhatikan. Kita perhatikan di buku ini, ketika ada penambahan huruf iya. Iya. Ya. Ketika ini, ya ini masuk pada nama laki-laki atau kepada isim nakiroh, kepada isim nakiroh, ya. Tentunya kalau ada ya di sini, mesti kan dengan melihat artinya wahai, berarti yang dihadapi adalah makhluk hidup, yaitu manusia, kan gitu ya. Nah, nggak mungkin benda mati kan. Taib. Iya artinya wahai, berarti ketika masuk pada nama orang laki-laki yang asalnya ada tanwin, maka tatkala dimasuki ya, tanwinnya harus hilang. Menjadilah ya yasiru, ya aliyu, ya Muhammadu, ya Khalidu. Dan ya dinamakan harfun nida. Huruf panggilan. Ya disebut harfun nida, huruf panggilan, artinya digunakan untuk memanggil. Ya, wahai. Di dalam Al-Quran kan banyak kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini. Jadi ketika ia masuk pada nama orang laki-laki yang bertanwin, maka tanwinnya harus hilang. Ini yang pertama. Pahami dulu.
Ada yang ditanyakan sampai sini? Harfun nida, nggih. Huruf panggilan, artinya huruf untuk memanggil. Jelas sampai sini? Ya. Jadi setiap nama orang laki-laki bila dimasuki harfun nida, maka perubahannya apa? Tanwinnya hilang. Taib. Sekarang yang kedua. Nah, ini yang agak butuh penjelasan. Pada kata Kitabu Muhammadin, atau Kitabu Hamidin. Contoh satu aja, Kitabu Hamidin. Apa artinya ini? Kitabnya Hamid atau bukunya Hamid. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Ini berasal dari dua kata. Kitabun Hamidun. Buku Hamid. Buku dan Hamid. Kalau kita ingin menggabungkan menjadi bukunya Hamid, maka perhatikan. Ingat, Kitabun ini isim apa? Nakira. Hamidun nama laki. Nakira ada tanwin. Nama laki-laki ada tanwin. Domah apa kasrah ini? Domah semua nggih? Kenapa kok domah? Karena nggak ada huruf jarnya. Ya. Paham sampai sini? Pelan-pelan aja. Sik. Santai-santai. Jangan sepaneng nggih. Tapi serius. Baik. Kalau kita ingin gabungkan bukunya Hamid, maka yang dirubah adalah harokat akhirnya. Pertama yang kita rubah adalah ini dulu. Yang kita rubah ini dulu. Menjadi berarti dihilangkan tanwinnya. Setelah itu dirubah ini menjadi kasrah, sehingga menjadi Kitabu Hamidin. Ini saya ulangi, Kitabun Hamidun, dua kata yang berbeda, buku dan Hamid. Kalau kita gabungkan bukunya Hamid, bagaimana cara penulisannya? Yang pertama, dirubah harokat pada kata kitab, yaitu hilangkan tanwinnya menjadi kitab. Kemudian setelah itu, kata yang kedua, ubahlah domah tanwin menjadi kasrah tanwin, sehingga dibaca Kitabu Hamidin. Sampai sini ada yang tanyakan? Ambil contoh satu. Bagaimana bacanya? Ulangi. Qalamu Khalidin.
Artinya apa? Penanya Khalid. Bacanya bagaimana? Maktabu tolibi. Tolibin atau tolibi? Kenapa kok bi? Karena ada alif lam. Ingat, ma'rifat. Ya. Kalau yang ini nggak boleh pakai tanwin. Maktabut tolibi. Artinya apa? Mejanya mu. Gampang toh? Gampang. Pertanyaannya habis azan. Monggo azan dulu. Dicerna sambil kita mendengarkan azan sambil mencerna. Ada yang tanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, perhatikan. Oke, monggo. Nggak bisa. Jadi kata yang pertama ini harus nakiroh, tidak boleh makrifat. Nggak boleh al-maktabut tolibu, nggak boleh. Harus nakiroh. Cuma karena sudah digabung, yang aslinya nakiroh bertanwin, maka tanwinnya hilang. Kenapa? Karena sudah ada penggabungan. Kalau berdiri sendiri, tanwinnya ada enggak? Ada. Karena nakiroh. Maktabun atau libu. Kan asalnya itu nggih. Karena digabung, maka langkah pertama, hilangkan tanwin pada kata pertama. Menjadi maktabu. Kemudian langkah kedua, harokat akhir di kata kedua dirubah kasroh. Karena ini makrifat, berarti hanya kasroh. Kalau dia itu nama laki-laki yang ada tanwin, berarti kasroh tanwin. Mekaten. Iya. Kenapa? Karena ini huruf syamsiyah. Maktabut. Nah, karena kalau membacakan langsung gitu. Ustaz bacanya maktabu atau libi. Ya, boleh-boleh saja, tapi kurang gimana gitu ya. Ya. Membacanya langsung maktabut tolibi. Monggo. J. Yang ini tidak harus ma'rifat, boleh juga nakirah. Bisa. Cuma artinya kalau yang tadi ada ma'rifat, itu artinya kan kemarin ma'rifat sudah jelas. Berarti mejanya murid itu jelas. Berarti yang punya meja itu murid itu. Tapi kalau nakirah, mejanya murid, ini mejanya murid. Murid sini, pokoknya meja murid. Kenapa? Karena ininya nakirah. Paham gak? Sampai sini, monggo dipahami betul-betul. Bin, tetap tanwinnya hidup. Kenapa? Naki. Kalau ini kata pertama nggak boleh pakai alif lam, terlarang, nggak boleh, haram hukumnya. Kata pertama haram hukumnya pakai alif lam. Kalau kata kedua boleh pakai alif lam, boleh tidak.
Ini dipahami dulu sebelum kita menginjak hukumnya, hukum harokatnya. Ini ada hukumnya ini. Kalau tadi hukumnya alif lam haram, sekarang hukumnya harokat terakhir. Ini bagaimana? Dipahami dulu perubahannya ini. Monggo, yang belum paham. Jenengan tanya mawon, mboten napa-napa, mboten usah ragu-ragu. Mungkin ndak angan-angan tenggelion. Tidak perlu malu. Belajar nggak boleh malu. Wong kalau nggih belajar online mawon sing ngajari cik nom-nom. Sing ngajari kula nom-nom nggih. Karena adanya penggabungan. Kalau tidak digabung berdiri sendiri, maka maktabun. Karena digabung dengan kata yang lain, maka tanwinnya dihilangkan. Alasnya kenapa kok hilang? Karena ada penggabungan dengan kata yang lain. Iya, sehingga ketika digabung, ini jadi satu. Kan pertama kan ini. Qolamun khalidun. Dua kata kan? Dua kata, qolamun sendiri, khalidun sendiri. Tapi kalau sudah digabungkan, penanya Khalid. Berarti ini sudah jadi penanya Khalid. Jadi antara pena dengan Khalid menjadi satu. Awalnya pena sendiri, Khalid sendiri. Setelah digabung penanya Khalid, ya berarti pena itu punyanya Khalid. Jadi satu. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia kalimat majmuk nih kalian. Masih ingat pelajaran SD? Wes menguap. Ini. Kenapa kok nggak ada tanwinnya? Karena ada penggabungan. Kalau sudah digabung berarti satu kalimat, satu kesatuan. Monggo, yang lain. Iya, karena ada penggabungan. Kalau belum digabung, ya berdiri sendiri, maktabun. Tapi kalau sudah digabung, berlaku tadi aturan main tadi. Kata pertama tanwinnya hilang, kata kedua berubah kasrah. Monggo yang masih ragu-ragu. Dalam niki kolamu Khalidin, penanya Khalid. Boten. Jadi kalau sudah digabung mengartikannya penanya Khalid. Maktabu Tolibin, mejanya murid. Kitabu Hamidin, bukunya Hamid. Berarti buku itu milik Hamid. Maktabu Tolibin berarti meja itu miliknya murid. Paham nggih? Pripun Pak Slamet? Pun pegangnya tuh, aduh, aku sedih loh. Aku bingung aku mana. Jadi ya kalau kita baru belajar bahasa Arab, harokat akhir wajib dibaca, nggak boleh disukun. Jangan istilah taskin taslam, pokoknya kuabe dibaca sukun selamat wis. Pak Selamat betul.
Ya. Ini Yasir, Ali, Muhammad, Khalid. Loh. Nek carane ngono kabeh iso. Belajar bahasa Arab itu yang penting harokat akhirnya ini. Yang menentukan kedudukan kata dalam kalimat itu ini harokat akhir. Ya. Sehingga kita bacanya lengkap. Kalau baru belajar, kita harus bacanya lengkap. Yasirun harus pakai tanwin. Kenapa nama laki-laki? Muhammadun pakai tanwin, nama laki-laki. Aliyun pakai tanwin, nama laki-laki. Tapi ketika ada harfun nida, huruf panggilan, wahai ya, maka aturan mainnya tanwinnya hilang. Aslinya kan yasirun. Ngeten toh? Karena ada ini tanwinnya menjadi ya siru. Kok gitu kenapa? Ya memang aturan yang ini. Ya, seperti itu. Ya. Aliyun ya aliyu. Muhammadun ya Muhammadu. Khalidun ya Khalidu. Seperti itu. Jelas nggih, Pak Slamet? Nggih. Yang mana? Karena nama perempuan sudah nggak ada tanwin kan? Kan? Berarti nggak ngaruh. Karena nama perempuan sudah nggak ada tanwinnya, Zainabu, ya Zainabu, nggak ngaruh. Ya, Ruqayyatu ya Ruqayyatu. Aisyatu ya Aisyatu, nggak ngaruh. Karena memang nama perempuan tidak boleh tanwin. Ada lagi? Monggo. Pokoknya kalau kita belajar bahasa Arab, jangan mempunyai pikiran kenapa kok gitu. Nanti kita bingung sendiri. Pokoknya oh begitu toh, ya. Pokoknya kalau bahasa nih bicara itu, pokoknya sekarek matangin dan dimakan, gitu loh ya. Karek makan aja, wes sudah dimakan aja sudah. Ya. Kilo wes mateng, wes karek makan, itu. Jangan kipi cara ninggahi iki. Bahane piye? Wis malih bingung kita. Ya, dalam keadaan luwe kok ndadak teko, wis malah gak ada makan-makan kan gitu. Ya kasarannya gitu ya. Sudah. Nanti kalau kita bertanya kenapa bingung sendiri. Pokoknya yang kita jelaskan, kalau ada ya nggak boleh tanwin. Ya sudah, oh begitu toh. Begini aturan mainnya. Kata pertama nggak boleh tanwin, kata kedua harus kasrah. Oh begitu toh? Iya. Jangan kenapa kok harus kasrah? Ya memang aturannya gitu. Ya, seperti itu. Itu supaya memudahkan kita dalam memahami. Saya dulu juga gitu. Yang disampaikan Ustadz itu pokoknya tak, oh gitu. Ya. Sudah. Akhirnya kita akan paham sendiri dengan berjalannya waktu. Oh ternyata begini toh. Dulu saya nol putul juga. Nol putul wis ra Jawa apa-apa ya. Disampaikan Ustaz, oh begini, oh begini. Dicatat, oh begini. Sudah. Nanti dengan berjalannya waktu kita cari referensi sendiri. Oh begini. Akan ketemu jawabannya satu persatu. Monggo, yang belum paham. Pokoknya ini urutannya. Ya, kalau sudah digabung, kata pertama nggak boleh tanwin. Kata kedua harus berubah kasrah. Sekarang kita hukumnya. Tadi kita katakan kata pertama haram, hukumnya pakai alif lam.
nggak boleh. Hukumnya haram. Kalau kata kedua, boleh. Boleh pakai alif lam, boleh tidak pakai alif lam. Kecuali kalau nama orang ya, nama orang nggak ada alif lamnya. Ini yang pertama. Yang kedua, harokat kata pertama itu bisa sifatnya dinamis. Sifatnya dinamis. Artinya apa? Bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Nggak harus dhammah. Tidak harus dhammah. Artinya apa? Sesuai dengan yang mempengaruhi di depannya. Kalau di depannya ada huruf jar berarti kasrah. Contoh, ini kan maktabu tolibin ya. Dikasih huruf jar ala. Berarti ala maktabi tolibin. Jadi sekali lagi, harokat kata yang pertama dinamis. Tidak harus dhammah. Bisa kasroh. Kapan kasrohnya? Kalau dimasuki huruf jar. Oh nggih. Nggih. Tetap malih. Paham nggih? Kemudian kalau yang kata kedua ini harus kasroh. Nggak boleh dhammah. Harus fardu ain ini. Kata kedua ini harokatnya fardu ain harus kasroh. Nggak boleh berubah yang lain. Paham nggih? Saya ulangi. Untuk alif lam yang kata pertama haram. Ya. Kata kedua boleh. Kemudian yang kedua, harokat akhir kata pertama dinamis. Tidak harus dhammah. Sesuai dengan faktor yang mempengaruhi. Kalau diawali huruf jar berarti berubah kasrah. Kalau kata kedua wajib kasrah. Kalau ma'rifat ya kasrah aja, kalau nakirah kasrah tanwin. Dicernariin. Tidak kita tambah lagi. Kita cukupkan sekian. Nanti kalau bahaya. Nggih. Beda. Nah, karena ini satu kesatuan. Ya. Iya, nanti istilahnya nanti aja. Istilahnya terakhir aja. Paham sampai sini? Ini ingat-ingat. Pokoknya apa yang kita sampaikan, oh begitu toh Ustaz. Oh begitu dah. Sami'na wa ta'na pokoknya yes, gitu aja. Sudah? Kalau sudah kita cukupkan sekian ya. Insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Ya. Ini memang butuh pemikiran agak ringan insya Allah. Ya. Dikit-dikit pelan-pelan. Nggak boleh putus pokoknya, harus istiqomah pokoknya. Ya, janji ini ya. Pokoknya bismillah, ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan ya. Jangan dikasih PR dulu ya. Ya. PR-nya pekan depan aja kita terus ambil contoh di depan aja ya. Sampai sini cukup nggih? Ya. Kalau belum paham bisa japri ya. Demikian yang bisa kita bagi di kesempatan kali ini. Tetap semangat, bismillah ya Allah, semoga Allah mudahkan ya kita dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Allahumma amin. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.